Tapi pertanyaan yang mungkin paling tajam dan relevan kepada Pak Wahyu tadi, apakah gereja punya digital literacy? Apakah gereja ada harapan punya AI literacy? Karena tanpa itu, dunia berkembang, semua itu punya literacy dan bye-bye gereja. Dan mereka Gereja kritis tertinggal. dengan, saya lihat orang muda kritis karena mereka bilang, gereja takut bukan akan Tuhan, tapi akan digital. Mereka takut akan teknologi. Dan kalau mereka punya, apakah Tuhan sekecil itu? Gimana? Ya, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Emining Tias. Bagaimana mendorong orang tua, saya tambahin ya, bagaimana mendorong orang tua / gereja untuk belajar AI? Nah, saya suka Gimana Pak Wahyu? karena gini, yang kita sebut bolak-balik gereja-gereja itu kan yang ada di dalam benak itu pasti para pengambil keputusannya ya, pendeta, Ya, jemaat, penatua yang notabene satu memang tua-tua itu. Jadi dalam stylenya lama. ya karena tua-tua dan mereka harus mengambil keputusan, ya mereka tadi takut. Takut kenapa? Sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka takut. Takut apa? Takut dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka Ya, gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mendorong gereja untuk perubahan, pertama-tama yang harus dilakukan tuh di kepemimpinan kita harus memasukkan generasi yang lebih muda begitu ya. Supaya ya, yang betul. di atas 50, di atas 40 saja di kemajelisan gereja, di struktur gereja, tetapi generasi-generasi yang 30, 20-an gitu ya, kita itu butuh suara mereka gitu ya, Bu. Jadi mustahil gereja berubah kalau nggak memasukkan generasi yang lebih Ya, muda menjadi bagian di dalamnya gitu ya. ya, Jadi ya, kenapa sebagian gereja ditinggalkan? Karena ya isinya orang-orang tua yang penuh ketakutan, sedangkan anak muda ini penuh energi. Ketakutan dan energi tidak pernah bisa ketemu gitu ya. Pasti akan bentrok terus-menerus. Nah, makanya bagi saya kalau kita mau bicara gimana gereja ngajarin AI dan yang lainnya, sebentar ya. Kalau gereja nggak mampu meregenerasikan diri, menarik generasi muda masuk, udah nggak usah bicara jauh-jauh deh gitu ya. Nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Dan pada akhirnya gereja itu menua dan ditinggalkan gitu loh. Nah, saya tahu nih sebagian yang usianya menengah sering bilang gini, ya kan anak muda bisa buat banyak kesalahan, orang tua juga bisa kok gitu. Sudah, dah kayak bisa. Sudah dan dibuktikan. Ya, ya kan? Jadi kan bisa gitu dengan tidak mau merekrut generasi muda menjadi bagian dari Ya, kemajelisan di struktur gereja kami ya, misalnya kayak gitu kan ada struktur kemajelisan itu udah menunjukkan bahwa gereja itu udah menua gitu ya dan udah menua betul. ya. dan dari ketakutan mereka mengambil keputusan. Padahal kan kalau kita Nah, berpikir kita tahu ya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Iya, betul. Kita nggak pernah berada di ruang yang sama. Jadi mohon Ya, maaf, gereja mengatakan kami mencintai generasi muda, tapi takut melibatkan. Nah, itu lip service doang gitu ya. Kalau omongan anak-anak ya, muda lebih ya, yakin lagi itu mah omong kosong Pak, bullshit Pak gitu ya. Bilang mengasihi tapi takut melibatkan kami gitu ya. Sehingga mereka generasi ya. muda ini akhirnya mencari gereja-gereja di mana mereka datang dan siap berkontribusi dan mereka dipercayai gitu loh. Betul. ya. Ya, saya mikir mungkin masalah dasar itu konsep dan pengertian regenerasi. Jujur dan kasar, saya lihat banyak gereja, lebih lagi gereja yang sudah tua, regenerasi itu berarti mengklon ulang, mereduplikasi yang dulu sampai itu terus-menerus ada sama-sama dengan itu, dan bukan untuk betul generasi ke generasi dengan perubahan dan perkembangan dalam setiap generasi. Dan yang dipilih dan yang akan diprioritaskan itu hal yang menjaga dulu. Dan sampai hampir mau bilang kadang-kadang regenerasi itu berarti nostalgia diteruskan. Itu bukan berarti melahirkan hal yang baru untuk dunia yang baru dengan situasi konteksnya.